Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Umar bin Khattab dan Abu Bakar adalah dua orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Selain itu, Rasulullah juga mengistimewakan keduanya. Hanya saja dalam hal urusan politik, keduanya tidak bisa dianggap sama. Dua figur yang sama-sama dicintai Nabi ini tidak serta-merta selalu sependapat dalam masalah politik. Terkadang keduanya berbeda, tajam dalam beberapa hal. Kebijakan Abu Bakar sesudah dibaiat menjadi khalifah, tidak ingin ia meninggalkan apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, perintah pertama yang dikeluarkan dalam pemerintahannya ialah meneruskan pengiriman pasukan yang sudah disiapkan Rasulullah dengan pimpinan Usamah bin Zaid untuk menyerbu Romawi di Syam. Sejak masa Rasulullah, kaum muslimin memang sudah tidak puas dengan perintah ini, sebab Usamah masih terlalu muda dalam usianya yang belum mencapai 20 tahun itu, yang membuat mereka lebih tidak puas karena dikhawatirkan Madinah akan terperangkap ke dalam bahaya kalau Madinah ditinggalkan pasukan ini. Orang-orang Arab akan menyerbunya dan akan merongrong kewibawaannya. Mereka berkata kepada Abu Bakar, mereka, yakni pasukan Usamah, muslimin pilihan, dan seperti Anda ketahui, orang-orang Arab sudah memberontak kepada Anda, maka semestinya mereka terpisah dari Anda. Abu Bakar menjawab dengan cukup bijak, demi yang memegang nyawa Abu Bakar, sekiranya ada serigala akan menerkam saya, niscaya akan saya teruskan pengiriman pasukan Usamah ini. Seperti yang sudah diperintahkan Rasulullah SAW, sekalipun di kota ini sudah tidak ada orang lagi selain saya, tetap akan saya laksanakan. Adakah politik Umar dalam situasi semacam ini sama dengan politik Abu Bakar dalam arti kekuatan dan kebijaksanaannya? Ada disebutkan bahwa Usamah meminta kepada Umar agar memintakan izin kepada Abu Bakar memanggil pasukan ke Madinah untuk membantu dalam menghadapi kaum musyrikin. Kaum Ansor berkata kepada Umar, kalau Abu Bakar menolak dan kami harus berangkat juga, tolong sampaikan atas nama kami, agar yang memimpin kami orang yang usianya lebih tua dari Usamah. Permintaan Usamah dan permintaan Ansor itu oleh Umar tidak ditolak. Ia langsung menemui Abu Bakar dan menyampaikan apa yang mereka minta. Tetapi jawaban khalifah, sekiranya saya yang akan disergap anjing dan serigala, saya tidak akan mundur dari keputusan yang sudah diambil oleh Rasulullah SAW. Dan mengenai permintaan Ansor, ia berkata, celaka Anda Umar, Rasulullah SAW yang menempatkan dia, lalu saya yang akan mencabutnya. Pasukan Usamah pun akhirnya berangkat. Di antara anggota pasukan itu terdapat tokoh-tokoh kaum Muhajirin dan Ansor, termasuk Umar bin Khattab yang tidak berbeda dengan yang lain. Harus tunduk kepada kepemimpinan Usamah sebagai komandan pasukan. Abu Bakar juga ikut pergi melepas dan menyampaikan pesan kepada pasukan itu. Setelah tiba saatnya ia kembali, ia berkata kepada Usamah, Usamah, kalau menurut pendapat Anda, Umar perlu diperbantukan kepada saya, silahkan. Usamah mengizinkan Umar meninggalkan pasukannya itu dan kembali ke Madinah bersama Abu Bakar. Sikap Umar tentang Usamah. Bagi Umar, sudah menjadi kewajiban seorang politikus mempertimbangkan segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Di antara sekian banyak peristiwa itu, adanya perbedaan pendapat antara Muhajirin dengan Ansor, yang pada masa Rasulullah tidak tampak, seperti yang kemudian terjadi di Saqifah, dan pembangkangan orang-orang Arab terhadap kekuasaan Madinah, tidak setajam pemberontakan Bani setelah tersiar berita tentang kematian Rasulullah di segenap penjuru semenanjung Arab. Kaum muslimin waktu itu sangat menaati segala perintah Rasulullah dengan sungguh-sungguh dan penuh keimanan. Abu Bakar tidak berhak menuntut orang agar menaatinya, seperti menaati Rasulullah yang sudah menjadi pilihan Allah. Maka sudah seharusnya khalifah memperhatikan semua masalah itu, dan sudah seharusnya pula ia menjadi seorang politikus yang dapat mengatur segala persoalan dengan penalaran dan pandangan yang lebih tajam.
Sesudah tak ada lagi kepengurusan atau kekuasaan yang akan dapat mengawasinya dengan sungguh-sungguh, dan sesudah wahyu pun terputus dengan meninggalnya Rasulullah. Haikal mengatakan ini merupakan perbedaan dasar antara kedua tokoh itu dalam menjalankan politik negara. Tetapi perbedaan ini tak sampai mengurangi penghargaan mereka masing-masing, serta kecintaan dan penghormatan mereka satu sama lain. Oleh karenanya, Umar tetap menjalankan kewajibannya terhadap Abu Bakar dan tidak lebih ia hanya menyampaikan pendapat kaum muslimin dan dia mendukungnya dengan alasannya sendiri. Setelah Abu Bakar bersikeras dengan pendapatnya, Umar pun berangkat sebagai seorang prajurit yang berjuang di jalan Allah di bawah pimpinan Usamah. Penolak zakat. Perbedaan pendapat demikian antara dua tokoh ini dengan pasukan Usamah masih terjadi dalam menghadapi pendukung-pendukung Romawi di bagian utara semenanjung Arab, yaitu tatkala kabilah-kabilah Abbas dan Zubian yang berdekatan dengan Madinah tidak mau menunaikan zakat. Abu Bakar berpendapat akan memerangi mereka dan menangkis alasan mereka yang menentang pendapatnya dengan mengatakan, "Demi Allah, orang keberatan menunaikan zakat kepada saya yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah SAW akan saya perangi." Umar termasuk orang yang menentangnya dan yang berpendapat mengambil jalan damai dengan mereka yang enggan membayar zakat itu dan lebih baik meminta bantuan mereka dalam memerangi kaum pembangkang. Umar begitu keras dalam membela pendapatnya itu sehingga kata-katanya agak tajam ditujukan kepada Abu Bakar. Bagaimana kita akan memerangi orang yang kata Rasulullah SAW, "Aku diperintah memerangi orang sampai mereka berkata, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulnya. Barang siapa berkata demikian, darah dan hartanya dijamin, kecuali dengan alasan dan masalahnya kembali kepada Allah." Tantangan Umar itu dijawab oleh Abu Bakar dengan mengatakan, "Demi Allah, saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan sholat dengan zakat. Zakat adalah kewajiban harta, dan dia sudah berkata sesuai dengan kewajiban zakat." Dengan perbedaan pendapat yang demikian rupa, dengan tanggung jawab sepenuhnya yang harus dipikulkan ke bahu Abu Bakar dalam memerangi mereka yang enggan membayar zakat dan berhasil mengalahkan mereka, persahabatan antara keduanya tidak berubah. Umar tetap mendampingi Abu Bakar dengan berjuang dalam barisan muslimin. Dia memang laki-laki yang penuh disiplin, dan Abu Bakar memang yang bertanggung jawab dalam urusan negara. Abu Bakar berhasil menghadapi mereka yang menolak membayar zakat, dan keberhasilan ini merupakan bukti yang nyata, ketepatan pendapatnya dan kebijakan politiknya. Tentang Umar mengenai hal ini ada disebutkan bahwa ia berkata, "Sungguh, apa yang saya saksikan ini ternyata Allah memang telah melapangkan dada Abu Bakar dalam menghadapi perang, maka saya tahu bahwa dia benar." Sesudah keberhasilan ini, tak ada lagi orang yang menentang maksud Abu Bakar hendak memerangi kaum pembangkang di seluruh semenanjung Arab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.